Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan kepada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini kita diberikan nikmat dan karunia yang luar biasa karena kita masih diberikan iman, Islam dan waktu untuk kita bisa berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini untuk melanjutkan kajian tafsir bersama Ustadz Wahid Rahman. Salam dan sholawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang istiqomah, dan insya Allah kita akan termasuk pengikut beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Baiklah Bapak Ibu rekan filah yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan memulai untuk membahas atau mengkaji tafsir dari ayat-ayat pendek, surat-surat pendek di juz 30 seperti hasil daripada voting yang telah kita laksanakan pekan lalu. Jadi agak sedikit berbeda dengan yang lalu di mana kita membahas mulai dari depan. Insya Allah kita akan memulai untuk membahas dari belakang dan nanti selanjutnya kita akan berdiskusi lagi bagaimana kelanjutannya. Baiklah, sekarang sudah 05.39. Untuk itu waktu dan taklim sepenuhnya saya serahkan kepada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini kita bisa bersama-sama kembali. Mudah-mudahan bersama kita ini kelak Allah membersamakan kita pula di surganya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa akhwati fillah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Sebagaimana kita bicarakan kemarin ya, mungkin saya tidak tahu ya, kita akan bahas nanti gimana sajalah, terserah maunya gimana gitu, bahwa kita akan bahas sekarang ini yaitu surah dari belakang ya, untuk memahami apa namanya bacaan-bacaan dalam salat kita. Walaupun membaca surah itu hukumnya sunnah. Mulai dari surah An-Nas atau An-Naba? Dari teman-teman Anas dulu Ustaz, dimulai dari Anas terus maju ke Al-Falaq dan seterusnya. Karena ini yang ditampilkan An-Naba nih, Pak. Pak 114 ya. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, kita mulai dari surat 114 ya. Surat 114 maksudnya surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ini disebut surat An-Nas. An-Nas itu artinya adalah manusia ya. An-Nas itu artinya manusia. Surat An-Nas, surat manusia.
Ya. Kata manusia itu dalam Quran kadang-kadang menggunakan kata al-bashar, kadang-kadang menggunakan kata an-nas. Baik. Surat An-Nas ini adalah surat yang ke 114. Ya, surat yang terakhir dalam urutan di dalam Al-Quran. Nah, surat An-Nas ini ulama berbeda pendapat. Apakah ini termasuk Makkiyah atau termasuk Madaniyah? Maksudnya adalah Makkiyah itu diturunkan di Mekah, kalau Madaniyah diturunkan di Madinah. Apakah ini termasuk Madaniyah atau termasuk Makkiyah? Ini ulama berbeda pendapat, ya. Tapi jumhur mengatakan Makkiyah, turun di Mekah. Walaupun ada juga yang mengatakan Madaniyah. Kenapa? Karena surat ini asbabun nuzulnya berkenaan ketika Rasulullah diteluh sama seorang Yahudi bernama Labid. Ya. Seorang Yahudi bernama Labid. Dan Yahudi itu adanya adalah di Madinah. Dan ini juga kenapa disebut surat Madaniyah. Ya. Itu alasannya. Nah, surat ini ada 6 ayat. Ya, ada 6 ayat surat An-Nas ini. Kemudian ada 20 kalimat. Kalimat itu maksudnya kata. Ya. Dalam surat An-Nas ini ada 6 ayat. Ada 20 kalimat atau 20 kata. Kemudian ada 79 huruf. Ya. Jadi bayangkan ya, kalau satu huruf 10 kebaikan, kita baca An-Nas saja sudah berapa ini, Masya Allah ya. Saya ulangi ya, surat itu disebut An-Nas, artinya manusia. Surat ini surat yang ke-114. Kemudian termasuk kelompok surah Makkiyah, walaupun ada pendapat yang juga mengatakan termasuk Madaniyah. Nah, surahnya dalam surat ini terdapat 6 ayat ya, dan 20 kata, 79 huruf. Ya, ini surah 114. Baik, mari kita terjemahkan dulu. Kul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, bih, dengan Rabbin nas, Rabb manusia. Malikin nas, Malik yang memiliki atau raja, An-nas manusia. Ilah, sesembahan, ya. Ilah itu artinya adalah sesembahan. Kadang dimaknai Tuhan, ya. Ilahin nas, yaitu sesembahan manusia. Min syarri, min dari syarri. Syarri itu apa namanya? Bisikan, apa namanya, syarri kejelekan, al-waswas bisikan, ya. Al-khannas yang apa namanya, pasang surut. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang berbisik dalam hati, perasaan dan pikiran manusia. Sebenarnya alladzi yuwaswisu yang membisikkan fi suduri dalam dada an-nas manusia. Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia, atau dari jenis jin atau manusia. Nah, ikhwani wa ikhwati fillah, sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah. Saya sebelum menjelaskan tentang substansinya dulu, mari kita lihat di sini. Di dalam ayat ini dinisbatkan atau sifat daripada Allah itu adalah sebagai Rabb-nya manusia, kemudian sebagai raja manusia, malik manusia, sebagai ilah manusia, yaitu sesembahan manusia. Maka kita seringkali mendengar istilah namanya rububiyah, tauhid rububiyah. Itu Rabb maksudnya. Ada tauhid asma wa sifat, itu malik. Ada tauhid uluhiyah, ya.
tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah. Apa artinya Rabb? Rabb itu adalah yang menciptakan. Rabb itu artinya bisa menciptakan, bisa juga artinya memelihara, ya, Rabb, mendidik gitu. Makanya ada kalau kuliah itu jurusan pendidikan itu disebut tarbiyah. Itu asal dari kata Rabb, ya. Kemudian kalau Malik artinya memiliki atau merajai atau menguasai. Kalau ilahinnas itu artinya adalah sesembahan atau Tuhan. Ya. Memahami tauhid rububiyah yang disebut Rabbin Nas, artinya kita tahu bahwa yang menciptakan dunia ini adalah Allah beserta isinya. Nah, itu disebut Rabb. Allah yang menciptakan. Rabbi, ya, yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam, menciptakan segalanya adalah Allah. Maka disebut Rabbun Nas, Rabbnya manusia. Kemudian yang mengatur, ya, segalanya itu disebut Malik, maka disebut Malikin Nas. Karena itu kita minta perlindungan, permohonan, beribadah kepada Allah, disebut Ilahin Nas. Itu makna dari kata Rabb, Malik, dan Ilah. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ikhwani wa ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah menjelaskan kita minta perlindungan kepada Allah yang menciptakan alam, kepada Allah yang mengatur alam, dan kepada Allah sesembahan manusia. Ya. Dari apa? Min syarril waswasil khannas. Ya. Dari bahaya waswas, ya, bisikan yang pasang surut atau maju mundur. Ya, min syarri, kejelekan, al waswas. Maka waswas itu adalah bisikan lembut. Bisikan lembut. Makanya waswas itu biasanya tersimpan dalam hati, kan gitu kan. Ada orang waswas. Apa waswas itu? Bahasa Indonesianya apa, Bun? Apa Pak Sigit ya? Bisikan lembut Ya, kalau bahasa Indonesia sebenarnya, ya. Nah, orang was-was bahasa Indonesia sepertinya. Gelisah, apa? gelisah. Gelisah. Was-was kalau itu, Bun, ya. Was-was itu bisikan lembut yang ada dalam diri manusia. Misalnya gini, ibu sudah wudhu, tapi kayak batal. Habis itu kamu batal, kamu batal. Itu was-was namanya. Gitu ya. Atau orang sholat gitu ya. Kamu ndak sah, kamu ndak sah, kamu ndak. Itu dalam diri. Nah, itu disebut was-was namanya. Ya. Jadi Ragu-ragu sama nggak, Tat? Ragu-ragu. bukan, Bun. Kain ya? Was-was itu kayak bisikan lembut dalam diri kita. Ada rasa khawatir, ada rasa takut, kayak gitu. Itu namanya was-was. Galau. Ya, begitulah bahasa Indonesianya mungkin, ya. Min syarril waswasil khannas, ya. Dari apa namanya bahaya waswas atau bisikan yang pasang surut dalam diri manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang berbisik dalam hati, ya, sebenarnya bukan hati, sudur itu dada, perasaan dan pikiran manusia. Nah, manusia itu kan dirusak dalam hal itu kan, dari dadanya, pikirannya, perasaannya gitu, sehingga kemudian dia menjadi waswas. Ya. Siapa itu? Minal jinnati wan nas. Yang menggoda itu adalah bangsa jin dan manusia. Nah, karena itu coba deh dibuka dulu Al-Qur'an, surat Al-An'am, ya. Surat ke-6, ya. Surat Al-An'am itu ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinul insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din. Ya, sudah, ya. Zukhrufal qawli ghurura walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki,
niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami, kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan. Nah, setannya itu apa? Manusia dan jin. Ya. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Nah, ini yang disebut bahwa ada yang membisikkan rasa was-was, keraguan, ketakutan, kegelisahan dalam diri manusia. Nah, siapa itu? Yaitu bangsa jin dan manusia. Ya, yang di sini disampaikan membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Gitu ya. Nah, ini selaras dengan Quran surat 15 ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ia, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, inilah yang disebut bisikan, ya. Apa godaan dari bangsa jin, dari manusia juga ada nanti ya. Ini. Jadi jin itu atau setan itu akan menjadikan kejahatan tanpa indah, ya, dari bisikan-bisikan mereka. Ya. Semuanya akan nampak indah. Semua kejahatan dibuat demikian oleh bangsa jin kepada manusia, sehingga manusia tertarik. Ya. Manusia tertarik untuk melakukan hal-hal yang diinginkan oleh setan atau bangsa jin itu. Makanya dia berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan aku ini sesat, ya, maka aku pasti akan menjadikan kejahatan itu tanpa indah bagi manusia di muka bumi ini. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Dengan apa? Dengan cara memberikan bisikan-bisikan tadi. Ya. Sebenarnya banyak ya, suudzon dan macam-macam gitu ya. Dan keinginan setan itu seperti itu. Ya. Sampai pernah satu ketika, ini ada satu riwayat ya. Ini riwayat ini sangat populer sebenarnya. Satu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika Rasulullah itu i'tikaf di masjid, tiba-tiba istrinya itu datang malam hari, namanya Safiyah. Jadi Safiyah itu datang menjenguk Rasulullah ketika Rasulullah sedang i'tikaf di masjid. Tapi karena Safiyah kemudian tidak ikut i'tikaf setelah menjenguk, kan tidak mungkin dibiarkan oleh Rasulullah pulang sendiri. Maka dihantarlah oleh Rasulullah ke rumahnya, dan itu dalam keadaan gelap. Lalu ada dua sahabat yang Rasulullah melihat, dua sahabat ini menyaksikan Rasulullah sedang berjalan dengan Safiyah. Ya. Maka dua sahabat ini mempercepat jalannya. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, pelankanlah jalan kalian. Sesungguhnya aku ini bersama istriku Safiyah binti Huyai. Kata Rasulullah, aku bersama Safiyah binti Huyai. Lalu dua sahabat itu berkata, ya Rasulullah, aku tidak mungkin berburuk sangka dan berpikir buruk terhadap engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan apa? Aku khawatir setan membisikkan pikiran jahat kepada dirimu. Kata Rasulullah, aku khawatir setan membisikkan pikiran jahat ke dalam dadamu. Ya, ini kata Rasulullah. Karena itu aku menjelaskan kepada engkau bahwa ini adalah Huyai. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hadis dari Anas bin Malik, Inna syaitana wadi'un khatmahu ala qalbi ibni Adam, fa in dzakarallah khanasah, wa in nasiya iltaqama qalbuhu, fadzalikal waswasul khannas.
Jadi kata Nabi begini, sesungguhnya setan itu meletakkan belalainya pada hati anak manusia. Jadi setan itu meletakkan belalainya pada hati anak manusia, anak Adam. Jika anak Adam ini ingat berzikir kepada Allah, ya, maka surutlah setannya. Maka setan itu kalah. Dan bila anak Adam itu lupa berzikir dari Allah, maka dimakanlah hati anak Adam itu. Dan itulah yang disebut dengan waswasil khannas. Jadi kata Nabi ini ya, bahwa setan itu meletakkan belalainya di dalam dada manusia. Kalau manusia itu ingat Allah, berzikir kepada Allah, maka kemudian surutlah setan itu. Tapi jika manusia itu tidak pernah ingat kepada Allah dan tidak mau mengingat Allah, maka hati manusia itu dimakan. Ya, maka hati manusia itu dimakan. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan waswasil khannas. Ya, itu artinya setan itu kan begitu sangat dekatnya, bahkan mengikuti aliran darah manusia. Karena itu ayat ini mengatakan, ayo kita mohon perlindungan kepada Rabb manusia, kepada Malik manusia, kepada Ilah manusia. Karena setan tuh nggak henti-hentinya menggoda manusia. Ada satu riwayat yang lain dari Abu Dzar radhiyallahu an. Kata Abu Dzar, saya pergi menemui Rasulullah. Tiba-tiba saya mendapatkannya di masjid. Maka kemudian aku duduk di samping Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya kepadaku, "Hai Abu Dzar, apakah engkau telah salat?" Aku menjawab, kata Abu Dzar, "Belum," jawabku, wahai Rasulullah. Maka Nabi bersabda, "Bangunlah dan salat." Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda kepadaku, kata Abu Dzar, "Hai Abu Dzar, berlindunglah engkau kepada Allah dari kejahatan setan manusia dan jin." Saya bertanya, apakah manusia ada juga setan? Jawabnya, iya. Jadi bahwa pada setiap manusia itu ada setan yang selalu mengintai dan dia tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan manusia, membisikkan manusia. Bahkan bukan hanya dalam saat kita berada dalam ruang yang tidak baik. Bahkan dalam ruang yang baik. Contoh, kita sedang sholat. Sholat itu baik. Tapi setan tidak akan pernah berhenti di sana. Oleh karenanya, dalam surat ini, ya, dalam tafsir ini, ya, kalau kita lihat dalam kitab Fidhilalil Quran atau dalam tafsir Ibnu Katsir, kita itu disunnahkan ketika mau sholat membaca surat An-Nas. Ketika mau sholat ya, cuma jangan keras-keras. Jadi, agar apa? Agar dalam sholat kita tidak digoda oleh setan. Kita tidak diganggu oleh setan. Karena setan itu mengganggu manusia itu sangat amat mungkin dalam sholat kita. Oleh karenanya, satu, kita suka lupa rakaat. Bahkan menjadi imam, suka lupa rakaat, suka lupa bacaan. Bahkan ada dalam satu hadis yang sahih, dalam kitab Bulughul Maram, ketika orang salat misalnya, ini dalam kitab Bulughul Maram hadisnya sahih. Ada sesuatu yang terjadi dalam perut kita. Idza wajada syai'un fi batni, kata Rasulullah, kalau engkau mendapatkan sesuatu dalam perutmu, fa ashkala alai, lalu kemudian engkau seperti ragu. Yakhruju am la? Ini keluar sesuatu atau tidak dalam perut kita ini. Maka Nabi bilang, fala yansarif minal masjid. Jangan pernah sekali-kali engkau keluar dari masjid. Hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Sampai engkau betul-betul mendengar suara yang keluar, atau suara angin maksudnya, atau bau yang tercium. Kenapa? Karena itu kata Nabi adalah syaitan. Kata Nabi itu adalah syaitan.
Bahkan dalam hadis yang lain, dalam hadis yang lain pada berkenaan dengan ini. Kalau engkau mendapati itu dalam perutmu, ya, lalu engkau dibuat seperti was-was dalam dirimu, bahkan Nabi mengatakan, berkatalah engkau dalam hatimu dengan mengatakan, kadzabtah, kadzabtah, kadzabtah. Apa maksudnya itu? Kau sungguh dusta setan, kau sungguh dusta setan, kau sungguh dusta setan. Tapi kita berkata dalam hati kita. Ketika dalam sholat ada was-was seperti itu, seperti batal atau tidak, kau katakan kadzabta, kadzabta, kadzabta. Ini kata Rasulullah. Kalau bahasa Indonesia dalam hati, engkau dusta setan, engkau dusta, engkau dusta, engkau telah mempermainkan aku. Nah, ini intinya bahwa dalam ayat ini setan itu ya ada yang bangsa jin, ada bangsa manusia yang selalu membisikkan pikiran jahat. Ya. Kalau bangsa jin tadi sudah saya jelaskan, manusia juga demikian. Yang selalu mengajak orang ke jalan yang tidak benar. Ya, membisikkan. Ya, rasa suudzon. Apalagi kemudian suka mau mencari salah orang. Apalagi macam-macam yang dibisikkan ke dalam diri manusia. Kepada diri temannya. Nah, itu yang dimaksud minal jinnati wan nas. Jadi yang membuat manusia itu tidak benar, melenceng, itu bukan hanya bangsa jin, juga dari bangsa manusia. Baik, saya ingin perlebar sedikit. Coba buka surat Fatir ayat 6. Surat 35. Sudah? Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, jadi Allah menjelaskan inna syaitan, sesungguhnya setan, lakum bagi kalian aduun. Aduun itu musuh. Fattakhiduhu aduwa, maka perlakukan dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu, sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya liyakunu min ashabis sa'ir, untuk menjadi penghuni neraka. Ya, itu yang dilakukan setan. Karena itu kita berlindung kepada Allah. Nah, dalam surat ini ulama mengatakan ini termasuk surat namanya muaddidatain, ya. Apa artinya? Surah dua perlindungan, ya. Untuk perlindungan kepada Allah. Maka ada hadis ya yang disampaikan oleh Uqbah, ya. Saya langsung terjemahkan saja. Kata Uqbah, Rasul mengatakan, maukah ku beritahu kepadamu sebaik-baik surat yang dibaca? Lalu kemudian Nabi mengatakan, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Makanya disebut dua surat perlindungan, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Al-Falaq dan An-Nas disebut dua surat perlindungan. Nah, kata Nabi, bacalah keduanya setiap kali engkau akan tidur. Bahkan setiap engkau akan bangun. Kita hanya tahu selama ini membacanya kalau mau tidur. Bahkan dua surat ini bacalah setiap engkau mau tidur dan setiap engkau bangun dari tidur. Jika orang membaca demikian, tidaklah seorang meminta dan tidaklah seorang berlindung dengan surat seperti itu, yaitu Al-Falaq dan An-Nas, melainkan pasti dilindungi oleh Allah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Makanya surat ini disebut Al-Mu'awwidhataini. Al-Mu'awwidhataini, yaitu dua surat perlindungan. Ya. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahkan ada satu riwayat, ya, ada satu riwayat yang lain, ya. Imam Malik meriwayatkan, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i,
hadisnya berjalur dari Aisyah. Kata Aisyah, jika Rasulullah SAW merasa sakit, maka beliau membacakan surat Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas untuk dirinya, ya, ke tangannya, ya, dan meniupkannya. Ini hadisnya sahih. Ya, saya ulangi ya, hadisnya berjalur dari Aisyah, diriwayatkan oleh diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Abu Daud, ya, juga dari Imam Malik. Jadi Rasulullah itu kalau merasa sakit, beliau membacakan untuk dirinya surat Al-Mu'awwidhatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Dan beliau meniupkannya. Dan ketika rasa sakitnya semakin parah, maka aku yang membacakan kepada beliau Al-Mu'awwidhatain ini, Al-Falaq dan An-Nas. Lalu aku mengusapkan tangan beliau kepadanya dan mengharapkan kesembuhan. Jadi begini riwayatnya ya. Sama ketika kita mau tidur. Kalau mau tidur, kita baca Al-Falaq An-Nas atau ditambah dengan ayat kursi, ditiupkan ke tangan, lalu kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Ya, mulai dari atas sampai ke bawah. Itu setiap mau tidur. Nah, begitu juga ketika sakit. Ada yang sakit ya. Pada diri kita, ini meruqyah sendiri namanya. Membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya, diusapkan ke yang sakit. Bahkan kata Aisyah, kalau sakit Rasulullah parah, maka Aisyah yang membacakan dan diusapkan ke tangan Rasulullah SAW. Ini keagungan surat Al-Falaq dan An-Nas. Makanya disebut surat Al-Mu'awwidhataini, dua surat perlindungan. Ya, dua surat perlindungan. Ini keagungan daripada surat Al-Falaq dan An-Nas. Bahkan ya, kalau kita membacanya misalnya di malam hari, maka sampai pagi kita tidak diganggu oleh setan. Kalau kita membacanya di pagi hari, maka sampai malam kita tidak akan diganggu oleh setan. Nah, ini terutama pada, mohon maaf, kaum ibu ya, dalam keadaan haid begitu ya, ketika keluar rumah, itu kan sangat rentan untuk digoda oleh bangsa jin dan manusia. Ya, bangsa manusia itu seperti gendam dan macam-macam. Bacalah surat ini. Ya, ketika setiap mau keluar rumah, ya, baca Al-Falaq dan An-Nas. Nah, begitu kata para ulama. Nah, ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kembali ke surat awalnya. Ya. Ya, ke surat awalnya, Pak. Saya ingin simpulkan dulu agar kita mudah memahami. Jadi kembali teman-teman sekalian, ya, surat ini disebut surat Al-Mu'awwidhatain, dua surat perlindungan termasuk Al-Falaq dan An-Nas. Dan surat An-Nas ini artinya manusia. Surat An-Nas terdapat 6 ayat dan 20 kalimat serta 79 huruf ya. Dan keutamaan surat ini ya, Rasulullah SAW membacanya ketika beliau sakit ya, dan juga ketika mohon perlindungan. Nah, maknanya adalah bahwa surat ini menjelaskan berlindung kepada Rabb manusia. Rabb itu adalah yang memelihara manusia. Rabb itu yang menciptakan manusia, yang menciptakan alam, menciptakan segalanya. Malikin nas, yang menguasai manusia, mengatur manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia. Banyak manusia yang mengakui Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan alam, Allah yang mengatur manusia, Allah yang mengatur alam. Tapi manusia tidak mengakui sebagai ilah, sesembahan. Berapa banyak orang yang mengatakan, siapa yang menciptakan dunia? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Tapi dia tidak salah. Artinya, tauhid rububiyah dia benar, tauhid asma wa sifat dia benar, tapi tauhid uluhiyah dia keliru. Artinya, orang itu mengakui Allah yang menciptakan, Allah yang memelihara, tapi dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid rububiyahnya benar, asma wa sifatnya benar, tapi uluhiyahnya tidak benar. Kemudian min syarril waswasil khannas, minta perlindungan kepada Allah dari apa? Dari kejahatan ya, dari kejahatan waswas, bisikan yang pasang surut. Siapa itu? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Maka ya, ayat ini mestinya
ya, menjadi patokan buat kita untuk selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya sebelum saya teruskan ke surat Al-Ikhlas, Al-Falaq. Ustadz, kalau tadi mau tidur baca 2 surat itu, tapi ada juga yang saya pernah dengar ditambah dengan Al-Ikhlas dulu ya, jadi 3 surat. Ya, sebenarnya kalau hujjahnya ya, ini banyak dalil ya. Banyak dalil. Yang pertama itu kita disuruhnya hanya membaca Al-Falaq, An-Nas ya. Kemudian ayat kursi. Ya. Tapi dalam dalil yang lain justru ayat kursi dulu, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ya, kemudian dalam dalil yang lain Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas baru ayat kursi. Nah, cuma caranya ini banyak orang keliru. Meniupkannya setelah dibaca. Ya, yang benar kalau lihat hadisnya adalah ditiup dulu, baru dibaca, baru kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Jadi ditiup dulu ke tangan, baru baca kemudian surat-surat tadi, diusapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung sampai ke bawah. Itu setiap mau tidur. Nah, ketika bangun tidur pun berdasarkan hadis kita sunnah tuh membaca surat Al-Falaq dan An-Nas setelah membaca Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ya. Nah, mana urutannya? Ketika kita mau tidur baca bismika Allahumma amutu wa ahya dulu atau membaca bacaan tadi dulu? Maka membaca bacaan tadi dulu. Kalau mau diurut, yang benar itu sempurna adalah Al-Fatihah. Ya. Kemudian ayat kursi. Kemudian 2 ayat terakhir Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Itu yang sempurna. Ada juga yang ini Ustadz pakai Al-Kafirun juga sebelumnya. Ya. Sebenarnya hadis itu tidak ada kalau yang itu ya. Kalau dalam redaksi hadisnya nggak ketemu tuh. Ya. Jadi yang pas itu adalah Fatihah, kemudian 2 ayat terakhir ayat kursi, kemudian 2 terakhir Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq, An-Nas. Ya. Usapkan ke seluruh tubuh kita. Nah, itu yang disunahkan. Kalau selesai bangun tidurnya adalah Al-Falaq dan An-Nas. Setelah membaca Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Nah, menurut kitab yang saya pegang ini adalah sarah tafsir Ibnu Katsir dari tafsir Quran ditulis oleh Imam Ibnu Katsir. Begitu ya, Bu? Kalau yang bangun tidur baca 10 ayat terakhir itu surat apa? Ali Imran ya kalau nggak salah. Baqarah. Bukan, 10 ayat terakhir surat Ali Imran. Saya tidak pernah menemukan hujahnya, Bu. Justru yang ada itu, kalau Anda di malam hari membaca surat Al-Baqarah 10, maka sampai pagi harinya Anda dilindungi oleh Allah. Kalau Anda di pagi hari membaca 10 surat Al-Baqarah, maka sampai malam Anda dilindungi oleh Allah. Bahkan jika dibaca di rumah, pada malam harinya setan tak akan masuk sampai pagi hari. Kalau membaca pagi harinya, setan tak akan masuk sampai malam hari. Yaitu 10 ayat Al-Baqarah. 10-nya itu adalah 4 di awal. 4 di awal. Ya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. 4 di awal. Lalu setelah itu ayat kursi dan 2 setelahnya. Ayat kursi dan 2 setelahnya. Berarti sudah berapa itu? 7 ya. Dan kemudian 3 di akhir. 3 di akhir. Maksudnya 3 akhir surat Al-Baqarah. Nah, itu yang dimaksud 10. Tapi kalau yang Ibu baca, afwan, Ana belum mengerti dan Ana belum tahu, mungkin Ana yang belum baca dalilnya. Mungkin Ibu pernah dengar dalil itu. Wallahu a'lam. Kalau yang surat Al-Mulk, Ustadz, apakah juga Ya, itu ulama berbeda pendapat soal kedudukan hadis itu. Setiap mau tidur kan? Iya, Nah, betul. ulama berbeda pendapat soal kedudukan hadis itu. Tapi saya meneliti bahwa hadis ini tidak cukup kuat. Ya, hadis ini tidak cukup kuat
Ya, tapi sekali-kali saja dibaca, jangan dirutinkan karena hadisnya tidak cukup kuat. Wallahu a'lam. Mas Sigit mau tanya. Monggo, ya Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, mungkin sedikit menambahkan kalau Al Imran itu yang 10 ayat terakhir itu yang saya tahu, yang saya pernah dengar bahwa itu Rasulullah selalu membacanya sebelum sholat tahajud, itu aja. Sekarang melanjut ke pertanyaan saya mohon penjelasan Pak Ustadz, apakah betul ada kaitannya antara bekam ya, kan seperti penjelasan bahwa setan itu berada di dalam aliran darah manusia, yang dalam hal ini ada darah kotornya, makanya selalu dilakukan bekam setiap bulan itu untuk mengeluarkan termasuknya adanya setan-setan yang berada di dalam darah kotor kita. Apakah betul Pak Ustadz? Itu aja yang saya tanyakan, terima kasih. Baik, saya mendengar sudah lama itu. Tak ada satu hadis pun menjelaskan itu, Bun. Tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan bahwa berbekam itu ada kaitannya dengan mengeluarkan setan dari tubuh kita. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Bekam itu ya untuk kesehatan saja. Tidak ada kaitannya dengan mengeluarkan setan. Karena kalau melihat hadisnya tadi, Nabi kan mengatakan begini. Pelan-pelan ya, saya bacakan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang hadis soal setan dikeluarkannya. Inna syaitana, sesungguhnya setan itu wadi'un khatmahu, meletakkan siungnya ya ala qalbi ibni Adam, di dalam hati manusia. Atau setan itu meletakkan taringnya di dalam hati manusia. Fa in dzakarallah, jika manusia itu selalu mengingat Allah, berzikir, khonasah, ya, khonasah, maka pergilah dia, setan itu, dia mundur, dia khonas, ya. Wa innasya, ya, kalau manusia itu lupa dari mengingat Allah, iltaqama qalbuhu, maka hatinya dimakan oleh setan itu. Fadzalikal waswasul khannas, itulah yang disebut al waswasil khannas. Maka untuk mengeluarkan setan, ya, artinya untuk mengeluarkan setan dalam tubuh manusia, dari diri manusia, adalah dengan mengingat Allah, berzikir, membaca Al-Quran. Nah, salah satunya adalah meruqyah. Ruqyah itu adalah membaca Al-Quran, mengingat Allah. Nah, meruqyah terbaik itu adalah meruqyah dirinya sendiri. Ya, jadi tadi ayat-ayat itu adalah ayat-ayat ruqyah. Jadi dia tidak dihilangkan dengan mengeluarkan darah, tapi dia dihilangkan dengan mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah, maka setannya akan pergi. Wa innasya, jika orang itu lupa dari mengingat Allah, maka hati manusia itu dimakan olehnya. Ya, tetapi jangan khawatir bagi orang mukmin. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran itu, innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan itu tidak akan punya daya apapun terhadap orang-orang yang beriman dengan benar dan orang-orang yang berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara menghilangkan setan adalah dengan banyak mengingat Allah, maksudnya berzikir, membaca Al-Quran, ya. Tidak dengan mengeluarkan darah dari diri kita. Kalau darah itu ya dalam bekam ya Bun ya, itu untuk kesehatan saja, untuk kesehatan. Karena setan itu nggak bisa dikeluarkan secara fisik begitu ya, dengan darah, tapi dengan mengingat Allah. Nah, yang perlu kita pahami, bisikan setan ke dalam diri kita itu kan macam ya, kendaraannya itu banyak, lewat apa saja. Yang pertama itu kan setan itu masuk lewat nafsu kita. Betul nggak sih, Bun? Lewat nafsu kita. Kita sudah ada nafsu. Kalau nafsunya dituruti, ya setannya numpang tuh di situ tuh. Setannya numpang. Ya, makanya ada ayat tuh dalam Quran ya, mengikuti nafsu itu orang tidak memiliki kontrol agama, membuatnya sulit untuk membawanya bertakwa kepada Allah. Ya. Dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah, dan pasti selalu dekat dengan apa yang dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena setannya numpang di situ. Setan numpang di situ. Coba buka surat yang terjadi misalnya kepada anaknya Nabi Adam misalnya ya. Sampai marahnya luar biasa itu dan membunuh anaknya karena nafsunya itu ditumpangi oleh setan. Coba buka surat 5 ayat 30.
fatawwa'at nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Ya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Jadi setan itu numpang, manusia sudah ada nafsunya. Nah, ketika nafsunya diturutin, setan tuh malah numpang di situ. Nah, ini yang menjadikan Qabil itu membunuh Habil, ya, karena nafsunya dituruti dan setannya numpang di situ. Nah, apalagi misalnya dalam marah, ya juga setan numpang di situ. Ya, makanya kenapa hal-hal seperti ini kalau kita sudah marah, nafsu diikuti, kan Nabi suka bilang, apa kata Nabi? Baca ta'awud, cepat ingat Allah. Ya, wudu agar setannya tidak numpang. Ya. Karena setan tuh nggak bakal berhenti kok nyesatin kita, nggak bakal berhenti membiarkan kita selalu dalam kebaikan. Apalagi misalnya yang paling lembut lah, yang disebut al-waswas tadi itu. Apa? Iri. Setan tuh masuk ke situ tuh. Iri, ya. Masuk dengan lembut itu. Kita nggak sadar kadang-kadang. Kita nggak sadar kalau kita sudah punya sifat iri atau suudzon. Ya, makanya Allah itu melarang betul dalam perkara-perkara seperti itu. Karena di situ setan bermain tuh. Ya, Quran surat An-Nisa ayat 32 misalnya. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibun mimma iktasaba. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini paling halus tuh setan masuk itu. Ya, dengan apa? Rasa iri itu. Dan kita nggak sadar. Makanya Allah bilang wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Nah, itu halus betul setan mainnya. Sangat halus. Itu yang disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apalagi misalnya selain rasa iri itu, ada lagi yang halus betul, yaitu suudzon. Itu paling halus setan masuk itu. Mempermainkan manusia itu betul-betul masuk ke dalam dada kita itu rasa suudzon. Itu kadang-kadang kita nggak lepas dari kesadaran kita. Gampang banget kita buruk sangka sama orang, berpikir negatif. Itu setan bermain di situ. Nah, ini makanya larangannya kan keras sekali itu dalam Quran ya. Surat apa itu, Bun? Jangan berburuk sangka. Surat Al-Hujurat ya. Surat 49 ayat 12. Coba mau. Surat 49 ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Nah, ini yang cara sangat halus setan masuk itu ya. Melalui apa tadi? Iri, suudzon. Ya, sudah. Intinya dari surat ini adalah bahwa surat ini adalah surat mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ya. Dari bisikan-bisikan yang masuk ke dalam dada kita. Nah, maka caranya adalah
agar terhindar dari semua itu yang mengingat Allah. Salah satunya membaca An-Nas, Al-Falaq. Jadi bukan dengan cara yang lain. Sebagai penutup, ya, bahwa untuk ya minta perlindungan yaitu ingat Allah. Agar tidak tergoda oleh setan, ingat Allah. Agar kemudian bisikan-bisikan itu tidak terpengaruh kepada diri kita adalah ingat Allah. Yaitu surat 7 ayat 201. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Surat ke-7 ayat 201. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Innal ladzina, sungguh orang-orang ittaqau, yang bertakwa, idza massahum ta'ifum minasyaiton, apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat yang menghembus ke dalam dada kita itu, ya, untuk berbuat sesuatu yang salah, minasyaitoni, dari setan, maka kuncinya adalah tadzakkaru. Ayo segera mengingat Allah. Segera mengingat Allah. Fa idzahum mubsirun, maka ketika itu juga mereka akan melihat, oh ini salah, oh ini keliru, oh ini enggak benar, oh ini enggak diridhoi oleh Allah. Maka cepat ingat Allah. Makanya banyak baca ta'awud, banyak baca surat Al-Baqarah, baca surat Al-Mu'awwidhatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Ya, begitu ya, Bun. Wallahu a'lam. Baik, ada pertanyaan lagi? Ustadz mau tanya, kalau dua surat itu dibacanya pada saat sholat ba'diyah Isya, itu gimana Ustadz? Apakah bisa atau harus khusus menjelang tidur? Baik. Sebenarnya ya, membaca itu tidak seperti nih kalau baca hadis misalnya yang surat Al-Falaq, An-Nas gitu ya. Kata Nabi kan dalil hadisnya itu, kalau engkau naik ke tempat tidurmu, ketika engkau berada di tempat tidurmu, maka bacalah surat tadi gitu kan. Berarti ketika kita sudah ada di tempat tidur, ya, itu letterletnya begitu. Ya, ketika kita sudah ada di tempat tidur, maka bacalah itu, usapkanlah. Ya, gitu ya. Tetapi sebagian ulama mengatakan, jika kita sudah baca dari setelah Isya gitu ya, setelah Isya, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi sunnahnya ketika sudah berada di tempat tidur. Begitu, Bu. Iya, Ustadz, syukron. Afwan. Mungkin ada yang bertanya lagi sebelum kita berpindah ke surah yang lain. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, untuk surat Al-Falaq dan An-Nas itu sebelum tidur, apakah perlu dibaca 3 kali atau cukup sekali saja Ustadz? Itu Baik. aja. Hadisnya 3 marrah. 3 kali. 3 kali. Kalau Baik, Ustadz. mengusap ke seluruh tubuhnya itu berarti 3 kali juga Ustadz ya? Ya. Baca Apakah dua salah itu, kalau dibaca sekali tidak salah, tapi kalau baca 3 kali itu ahsan. Baik Ustadz, syukran. Jazakallah khair. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik. Wafiq. Ustadz, saya tanya satu lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, silakan. Ustadz, di sini kan disebutkan tadi itu setan itu dari jin dan manusia. Berarti kan manusia setan juga ya. Bisa jadi setan juga gitu ya Pak Ustadz. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada beberapa istilah yang saya agak kebingungan terkait dengan pada saat yang kemarin kita bahas di Al-Baqarah itu Nabi Adam itu disuruh, yang menolak bersujud kepada Nabi Adam kan iblis ya. Kemudian sementara yang ini banyak bahasan sebenarnya tentang setan. Jadi apakah setan juga pada saat itu menolak atau memang iblis bagian dari setan atau gimana? Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Saya ingin meluruskan yang pertama ya, Bun ya. Berarti setan itu manusia gitu ya, dan jin. Bukan itu maksudnya, Bun. Enggak, maksudnya gini Pak, apakah berarti manusia juga bisa menjadi setan pada saat dia membisikkan kejahatan-kejahatan gitu loh Pak Ustadz? Maksudnya gitu ya. Ya, maksudnya gini, yang membisikkan manusia untuk tidak baik itu ada 2 makhluk. Ya,
yaitu bangsa jin dan juga manusia. Artinya kedua-duanya ini bisa membisikkan kejahatan bagi manusia. Ya, jin tentu membisikkan kepada manusia itu tidak nampak. Ya, membisikkan manusia untuk berbuat jelek tidak nampak. Nah, tetapi ada yang bangsa manusia juga membisikkan kepada manusia untuk tidak baik dan dia tentu nampak gitu ya. Itu yang dimaksud. Kemudian yang kedua, apakah jin, setan itu satu makhluk? Iya, sama-sama diciptakan dari api. Ya, dengan sifat yang seperti itu. Sama tuh Bun ya. Dari satu makhluk, yaitu bangsa jin ya, nanti ada setan, ada iblis gitu ya, dan itu diciptakan dari api. Wallahu a'lam. Kalau manusia dari tanah, malaikat dari cahaya. Oke, sudah jelas yang bertanya. Ustadz, Lalu, mau sedikit tanya Ustadz, itu di dalam surat An-Nas yang ayat 2, itu sebenarnya benar nggak sih Ustadz, bacanya bisa malikinas, bisa malikinas. Itu apakah benar dan bedanya apa kalau memang benar? Baik. Di dalam tata bahasa Arab, ya, kata malik itu bisa dibaca dua. Bisa dibaca pendek, ya, seperti dalam surat antara Fatihah dan An-Nas ya. Kalau dibaca pendek dalam surat Al-Fatihah ini, dalam surat An-Nas ini, Malikin Nas itu artinya raja. Raja. Kalau dibaca panjang artinya yang memiliki, menguasai. Ya. Malikin Nas atau Malikin Nas. Kalau dibaca pendek artinya raja, kalau dibaca panjang artinya yang menguasai. Substansinya sama, maka boleh dibaca pendek, boleh dibaca panjang. Ya, boleh Malikin Nas, boleh Malikin Nas, atau dalam Fatihah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, atau bisa Maliki Yaumiddin. Itu soal bacaan. Boleh ya? Maknanya kalau dibaca pendek artinya raja, kalau dibaca panjang artinya yang menguasai. Sama aja kan? Baik, wallahu a'lam. Jadi dua-duanya boleh ya? Boleh. Ya. Tapi saya menyarankan pada surat An-Nas dibaca pendek. Ya, pada surat An-Nas dibaca pendek. Ini jumhur. Ya, kalau pada surat Al-Fatihah silakan boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Tapi dalam surat An-Nas dibaca pendek. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Ada lagi? Udah tanggung, diperlebar aja. Tanya jawabnya boleh tanya apa saja. ya Ustaz. Ya Allah. Afwan nih, saya sebenarnya lagi kurang enak badan. Silakan Pak. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak terbatas pada surat An-Nas yang dibahas, mungkin bisa yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Silakan. tanya di luar tema sedikit. Boleh Ustaz. Ini Ustaz, doa pada saat sebelum salam itu ada melindungi kita dari fitnah dunia dan fitnah akhirat dan fitnah dajjal. Itu kalau kita berusaha untuk memahami, membayangkan seperti apa kira-kira Ustaz ya? Ada hadis yang mengatakan pada tasyahud akhir sebelum salam kita dianjurkan berdoa, hukumnya sunnah, jika dibaca tentu berpahala dan punya nilai hikmah, kalau tidak dibaca pun sah ya salatnya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, Azabi jahannam, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnati masihid dajjal. Ya. Yang pertama ya fitnah dunia. Yang kedua fitnah kubur. Ya kan? Yang ketiga fitnah dajjal. Apa fitnah dunia? Nih, kata Nabi, tu'radul fitan 'alal qulubi ka'irdil hasir. Fitnah dunia itu adalah sesuatu yang membawa manusia lupa kepada Allah. Itu fitnah dunia. Apa itu? Harta. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari fitnah dunia. Di mana hidup ini membawa kita kehilangan kemuliaan, kehilangan kita ketaatan dari Allah karena keindahan dunia. Itu gambarannya. Jelas ya Pak ya? Kemudian fitnah kubur adalah azab kubur. Ya, kita minta perlindungan kepada Allah min adzabil qabri atau fitnah kubur.
Fitnah kubur itu adalah ketika nanti ketika manusia berada dalam kubur dalam keadaan sempit. Seperti digambarkan oleh Allah dalam Quran surat Toha surat ke-20 ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa orang di dunianya berpaling dari peringatanku, maka di kuburnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Ya, kehidupan sempit itu adalah kuburnya penuh dengan siksa. Ya, itu namanya fitnah kubur, ya. Jadi fitnah dunia adalah sesuatu kehidupan yang membawa orang jauh dari Allah. Kemudian fitnah kubur adalah sesuatu yang membuat orang tersiksa di dalam kuburnya. Kemudian fitnah Masihid Dajjal, ya kalau kemudian kita mengalami hidup ya yang ketemu dengan akhir zaman dengan datangnya Dajjal, nah itu kita mohon perlindungan kepada Allah dalam salat kita. Karena kata Nabi, la a'dhamu fitnatun asyaddu min fitnatid dajjal. Tidak ada satu fitnah sepanjang dunia ini ada lebih hebat daripada fitnahnya Dajjal. Nah, kenapa? Karena Dajjal itu sangat mengagumkan, yang kecepatannya seperti angin, yang bisa merubah sesuatu, orang hidup, orang mati bisa dihidupkan, sehingga orang tercengang dengannya, lalu orang kemudian mengorbankan imannya, dan jadi pengikut Dajjal. Saat Dajjal berada di tempat yang sangat tandus dan gersang, semua orang membutuhkan makan dan minum, lalu Dajjal mengatakan, tumbuhlah, tumbuh. Kemudian ada air? Ada. Itulah fitnah Dajjal. Ya, itu yang dimaksud, Pak. Wallahu a'lam. Walaupun ada ulama sekarang menganalogikan, ya sekarang ini kan banyak fitnah-fitnah seperti Dajjal gitu. Ya, itu fitnah dunia namanya. Fitnah dunia sesuatu yang membuat kita terpana dengan dunia dan kemudian membuat kita jauh dari ajaran Allah. Fitnah kubur sesuatu yang membuat kita sengsara di dalam kubur. Fitnah Dajjal adalah fitnah di akhir zaman. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya. Baiklah, mungkin masih ada sekitar 6-7 menit. Kalau ada yang mau bertanya, mungkin satu pertanyaan atau 2 pertanyaan. Tadi ibu siapa tadi? Tadi sebelum dia ada ibu-ibu yang saya lupa tadi siapa yang bertanya. Mau bertanya? Assalamualaikum Ustadz. Oke, Mbak Dia, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan kadang-kadang ada doa. Kadang-kadang kita suka berdoa tuh suka bingung. Kan banyak nih doa Ustadz ya. Ada yang diawali dengan Allahumma, kadang diawali dengan Robbikfir gitu. Itu bedainnya gimana ya Ustadz? Supaya kalau doa ini awalnya dengan kata Allahumma. Karena kalau banyak yang doa suka ketukar. Itu gimana yang bedainnya? Kadang-kadang bingung juga. Apa patokannya gitu kan kadang supaya kita tuh ini doanya mulainya Allah dulu apa kalau apalagi kalau doanya banyak gitu ya kita minta doanya banyak terus depannya Allah apa Robbikfir gitu atau gimana? Ini kan Bunda nih bahwa kita ini butuh banget sama Allah ya Bun ya. Jadi kita selalu minta sama Allah. Orang yang banyak berdoa itu orang yang sangat butuh sama Allah dan itu orang terbaik kata Rasulullah. Ya. Orang kalau sudah nggak butuh sama Allah itu nggak minta, itulah orang paling sombong. Nah gini Bun, kalau doa dari Quran, jadi saya biar Bunda tahu kapan harus pakai Robbi, kapan pakai Allahumma, mendingan Bunda beli buku, ini langsung dijadikan saja. Namanya Hisnul Muslim. Hisnul Muslim. Tulisannya gimana? Gimana ya tulisannya? Hisnul. Atau ini yang terjemah zikir-zikir dan doa yang berasal dari Quran dan hadis. Zikir dan doa yang berasal dari Quran dan hadis. Nah, jadi semua doa yang berasal dari Quran, dia sudah awali itu dengan Allahumma, dengan yang menggunakan kata Robbi. Nah, itu sudah jadi itu. Karena kalau saya nanti nyebut satu-satu, doa yang mana yang dari Quran nih, Bun? Kan gitu kan. Karena kalau kapan pakai Allahumma, kapan pakai Robbi, saya harus menjelaskan gramatika bahasa Arab nanti. Panjang ya. Cuma kan gini kadang-kadang ini tuh aku mau doain itu. Lupa di tengah-tengah lagi berdoa, Robbikfirli Allahumma. Intinya sih sama saja ya Bun ya. Cuman coba Bunda beli buku Al-Adhkar wa Da'awat minal Quran wa Sunnah. Kalau diterjemahkan itu adalah zikir-zikir dan doa yang berasal dari Quran dan Sunnah. Dan itu sudah dilengkapi dengan doa yang bagaimana pakai Allahumma atau pakai apa. Oh,
Oke. Ini sekali. Kurang Dan Ustaz. itu kalau dibahas satu-satu keren banget. Oh gitu ya. Pahami itu. Ini doanya begini maksudnya ini, doanya begini maksudnya ini. Masya Allah itu keren. Saya punya kitabnya itu. Itu kecil, tapi karena disarah, kitab itu jadi tebal gitu. Saya punya tuh sarahnya dari Ya, Ustaz. Asal jadi penjelasan dari turunnya surat doa itu gitu ya, sarah ya, itu. maksudnya Doa itu. kenapa, bagaimana, gitu. Masya Allah keren itu. Baik, ada lagi? Ya, syukran Ustaz. Pak Ustadz, apa Sigit, boleh kan minta satu lagi Ya, nggak apa-apa? silakan Mbak Budi. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau nanya, masih bingung, kan biasanya kalau subuh ada zikir petang dan zikir pagi. Sebelum zikir petang kan ada doa setelah sholat fardu ya Pak. Apa zikir setelah sholat fardu? Kemudian apakah itu dilanjut setelah zikir setelah sholat fardu, kemudian dilanjut zikir pagi atau petang? Kan kita juga ingin mendoakan yang lain yang di luar itu, misalnya mendoakan suami, mendoakan anak, istri ataupun orang tua. Itu disisipkannya di mana? Karena itu yang saya bingung kadang-kadang, apakah boleh nggak dijeda setelah zikir fardu baru doa dulu, baru disambung ke zikir petang atau pagi. Itu aja Pak Ustadz. Syukron. Sedikit, emang kalau sudah bab perlindungan, bab doa itu yang paling banyak itu ibu-ibu. Emang ibu-ibu itu apa ya? Rajin mohon sama Allah, Masya Allah. Keren banget deh, pokoknya ibu-ibu deh. Doanya minta semua. Bawaannya minta soalnya. Jadi begini Bun, doa yang paling keren itu Bun ketika Bunda sholat. Jadi doa buat istri ibu, buat suami ibu, buat anak-anak ibu, doanya di sholat Bun. Pada saat setiap sujud itu Bun, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Ya. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Rabbi ja'alni muqimus shalah wa min dzurriyyati. Justru doanya itu terbaik dalam salat, Bun. Ya, saya tidak melarang, tidak ada larangan berdoa setelah selesai salat, tapi doa yang terbaik adalah di dalam salat. Ya, terutama dalam sujud-sujud kita. Nah, baik. Setelah itu kemudian ada zikir yang memang sudah mutlaqan ya diajarkan oleh Nabi, muqayyad diajarkan oleh Nabi, zikir yang terikat dengan salat seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, kemudian setelah itu doa pagi petang. Doa pagi petang itu adalah boleh waktunya setelah asar langsung atau menjelang maghrib, nggak ada masalah. Ya, doa yang terbaik adalah di dalam salat. Setelah selesai salat Bunda mau doa kapan saja nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Oh, yang tadi minta di itu ya Ustadz ya, doa yang di dalam sholat tadi yang tadi Ustadz ucapkan. Kan Pak Sigit, saya salah ngomong kan, saya ngajarin doa tuh, diminta tuh doanya. Jazakallah khairan Ustadz. Pokoknya soal doa, Masya Allah. Saya kadang-kadang kalau lihat catatan inventarisir doa istri itu, Masya Allah banyak amat ini doa ya, saya bilang gitu. Karena memang ibu-ibu tuh rajin, Masya Allah. Ustadz, berlanjut tentang mungkin satu pertanyaan berlanjut dari yang doa saat sujud. Itu berarti tidak bisa pakai bahasa kita sehari-hari Ustadz, ya, takut membatalkan sholat itu. Atau gimana saat untuk mengatasinya Ustadz? Karena kan kadang-kadang doa tuh afdolnya kita seperti yang kita ngomong sehari-hari gitu Ustadz. Baik. Jadi gini, salat itu aqwal wa af'al muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bisyara'iti makhsusah. Salat itu kan gerakan bacaan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat yang sudah ditentukan. Jadi salat itu bacaan gerakannya sudah ditentukan, yaitu pakai bahasa Al-Quran begitu ya. Maka tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia ya batal ya salatnya. Maka kalau begitu, karena kita nggak ngerti bahasa Arab, ya, maka berdoalah minta dalam hati kita. Nah, yang pakai nanti dikeluarkan dengan lisan, yang ada dalam Quran, dalam hadis, ya, ibu baca seperti doa Rabbana hablana, kan ada dalam Quran, ya. Atau misalnya, tapi tidak boleh niat baca Quran, tapi niatnya berdoa. Rabbi habli minas salihin. Atau doa-doa yang lain,
pakai bahasa Arab, Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, dan seterusnya. Ya, itu boleh. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, jangan. Kalau yang pakai bahasa Indonesia nanti setelah selesai sholat. Karena sholat itu tidak boleh pakai bahasa selain bahasa Arab tadi. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, makasih. Sekarang sudah 06.47. Ustadz ada kegiatan lain karena biasanya kita selesai 6.45. Baiklah Bapak Ibu rekan pila yang dimuliakan Allah, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya, dan juga terima kasih pada Ustadz yang sudah memberikan pencerahan dan juga banyak sekali masukan untuk kita semua. Dan semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz akan mempertebal keimanan kita. Amin. Baiklah, kita tutup. Saya sampaikan terima kasih pada Mbak Nani yang sudah menyediakan fasilitas Zoom, kepada Mariesta yang sudah menayangkan ayat Quran dan merekord kajian kita, juga pada Mbak Anita yang sudah membacakan terjemahan, dan juga Mbak Dasa yang rajin mencatat dan membagikan catatannya kepada kita semua. Dan saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya ada yang kurang. Baiklah, kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.